Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya No Squad di channel Dangerjon. Nah, buat kalian yang penonton setia Dangerjon, jadi perlu kalian ketahui ya, jadi di channel kami ini tuh ada dua segmen gitu. Nah, yang segmen pertama ini tuh seperti biasa cerita hunkul gitu kan. Nah, yang di segmen kedua ini tuh diadakanlah segmen langsung gitu, jadi bercerita langsung lah, jadi agar tidak membosankan itu kan videonya. Jadi buat malam kali ini saya kedatangan tamu dari daerah Purwakarta gitu kan, jadi bisa perkenalkan diri. Ya teman-teman, saya mau perkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Hifni Fakhru Rozi, tinggal di Purwakarta. Ada pengalaman ya sungguh lumayan lah, mengerikan gitu, menarik banget pokoknya. Itu pengalaman pas kecil gitu ya. Judulnya itu ya, saya pas lagi ya biasa healing gitu kan, lagi kecil belum ada kendaraan gitu, healing sama kawan-kawan ke Gunung Pinus. Gunung Pinus di Purwakarta. Iya, pendakian seperti itu. Pendakian di daerah Purwakarta di Gunung Pinus. Di dalam cerita tersebut ini tuh ada hal-hal yang menarik itu apa tuh? Yang buat Hal-hal merinding? yang menariknya, yang merinding banget ya. Ini buat saya hal yang menariknya itu mengerikan. Ada sosok seperti ya apa ya, banteng gitu, bukan banteng, apa ya, ada tanduknya gitu Pak. Ada tanduknya ya, genderuwo gitulah, di luar tenda gitu, jadi kelihatan banget gitu, hitam, rambut gondrong kayak banteng lah gitu. Jadi pas mau tidur diganggu. Nah, pas mau tidur banget kayak gitu. Ada pengalaman yang jadi sungguh wow pokoknya itu. cukup sekian cuplikan videonya. Nah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya Hifni ini, bisa langsung pantengin videonya, jangan di skip nontonnya ya, biar kalian gak salah paham gitu, tonton dari awal sampai akhir gitu. Jadi buat kalian yang mau bantu dukung, bantu support ya, bisa langsung aja di subscribe, di like, dan di komen ya, share videonya sebanyak-banyaknya ke teman kalian, agar kami di sini lebih semangat lagi buat kontennya gitu. Tanpa basa-basi lagi, alangkah baiknya kita langsung masuk ke ceritanya gitu. Nah, jadi ada apa nih sebenarnya gitu ah? Nah, ini pengalaman saya pribadi ya, dulu pas kelas 6 SD. Pengalaman pribadi. Berarti itu masih kecil ya? Wah, itu masih kecil banget, di bawah umur. Itu udah pendakian di bawah umur ya, bayangkan Suatu gitu. pengalaman yang sangat Pengalaman di hidup saya paling mengerikan itu sih ada di usia yang di bawah umur itu gitu. Nah, waktu itu saya sama teman-teman saya itu adalah berenam. Pas lagi hari Minggu, pas lagi libur ya, biasa hiburan, biasa anak kecil lah, si bolang. di weekend gitu kan? Weekend si bolang biasa. Daripada diam di rumah gitu Nah, kan? daripada diam di rumah ya mending kita lah lihat pemandangan gitu. Intinya awalnya mau menikmati alam lah, suasana alam gitu, nikmatnya pemandangan itu seperti apa. Tapi nah, ada wow gitu, cerita mistis gitu. Aduh, gagal banget kata gue. Ya gagal banget di situ pokoknya tuh. Jadi Berenam itu pendakian, berenam ke Gunung Pinus. Pertama kali banget di usia kecil gitu. Tapi sekarang ini tuh suka mendaki nggak? Kalau sekarang sih udah lama ya nggak pernah mendaki lagi. Terakhir 2019 ke Gunung Parang itu, 2019 terakhir. Tapi alhamdulillah nggak ada pengalaman yang mengerikan lah gitu. Ya. Pengalaman mistis itu di usia pas SD pengalaman mistis. Ya, jadi ceritanya gimana nih langsung? Ceritanya boleh ini langsung diceritain aja dari awal. Nah, gini teman-teman ya, dari awal ini ya biasa kita mau healing ya niatnya. Nah, berenam ya, cowok 4, cewek 2. Oh, ada ceweknya? Ada ceweknya, cewek 2 ya, cewek berdua, cowok Tapi, berempat. berenam itu tuh di umuran yang sama kelas? Di umuran yang sama, kelas 6 SD semua. Kan biasanya apa ya, anak-anak kecil dulu mah gitu nggak main HP gitu healing teh ya.
dulu mah main gitu healingnya nggak kayak anak kecil zaman sekarang gitu healing lihat HP main game. Kalau dulu mah ya saya healing paling ke perkebunan ke pergunungan gitu healing seperti itu sih. Nah dari awal nih kita ceritain dari awalnya itu dulu pas saya kelas 6 SD tuh sama si Isan, sebutin nggak teman-teman ini namanya? Si Isan, si Ajum, si Odep, si Arif ya temannya itu. Nah saya si apa ya? Cewek mah pohon ngaranna. Ya masih cewek lah. Si Siti nu hiji lupa udah lama Tapi soalnya. udah lama kan. Udah lama lupa si cewek pokoknya ada dua ya. Ini cowok berempat ya. Cowoknya berempat. Nah, dari itu kita dulu itu berangkat jam 2 Siang. jam 2 siang. Kita berangkat jam 2 siang, nggak bawa apa-apa, pokoknya nggak gimana ya, nggak kayak pendaki-pendaki sekarang ya, pendaki pada umumnya itu kan suka apa ya bawa-bawa barang atau apa. Nah dulu mah saya pas kelas 6 itu mau tenda mau tenda dulu, saya mau pendakian teh mau kita apa teh mau teh maling tenda Ngambil dulu punya orang. nah ngambil punya orang. Nah sebelum mendaki itu kita sama kawan-kawan lah gitu, saya sama kawan-kawan tuh maling tenda dulu gitu di gudang SD. Nah, Jadi si tendanya itu milik milik sekolah. nah milik sekolah sama saya dipinjam lah bukan dipaling gitu, cuman nggak dikembalikan lagi. Oh mau ya seperti itu makanya. Nah pas itu kita berangkat tuh jam 2 ya, tapi di jalan itu biasa di jalan raya gitu. Jadi di jalan raya nggak ada hal-hal ya biasa aja gitu, nggak ada Ada yang aneh-aneh. ya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dari pas berangkat kita ya baca doa biasa gitu, mau healing niatnya juga mau menikmati alam lah gitu. Niatnya mau menikmati alam. Nah dari situ jam 2 kita apa ya, kita pinjem tenda dulu lah, pinjem tenda ke gudang SD. Nah dari situ kita berangkat ya, berenam itu sama cewek 2, cowok berempat. Kita dari situ jalan kaki ya, kalau tahu ya jalan kaki sekitaran berapa meter ya, dulu mah udah nggak capek segitu tuh, belum ada kendaraan gitu dah. Tapi kalau misalkan angkutan umum masih ada kan? masih cuman kan nggak bawa uang tuh ya, lagi kecil. Jadi modal nekat lah. Modal nekat seperti itu, modal nekat. Pokoknya kita itu pas lagi kecil jalan kaki ada berapa kilometer ya, lumayan pokoknya ada 20 masih lumayan itu jalan kaki sampai ke lokasinya itu lumayan banget, ke base camp sampai ke lokasinya itu lumayan. Nah kalau untuk di lokasinya itu nggak ada kendala ya, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada hal yang aneh. Sama saya gitu sama teman-teman itu biasa aja gitu, pas berangkat biasa rame-rame gitu, biasalah bercanda-bercanda gitu. Nah pokoknya singkat cerita lah ya, singkat cerita di jalan. Nah sampai di jalan mau menuju ke pinusnya, Di jalur di jalur treknya ya, di jalur treknya itu. Nah di situ teman saya ini ya, teman cewek, nah di situ sudah merasakan apa ya, hal-hal kejadian yang aneh lah. nah Aneh. merasakan kejadian yang aneh. Jadi si cewek teman saya ini ngerasain ada yang apa ya, nuturin teh apa bahasa Indonesia teh, ngikutin terus kayak ada yang ngikutin dari belakang gitu, merasain nah gitu, ada apa gitu. Kata teman-teman, wah paling kenaon lah eta mah gitu, manuk naon gitu. Nah terus ya kita nggak mikir yang aneh-aneh gitu kan, niatnya mau itu. Nah sampai di perjalanan menuju ke Pinus tuh di jam 4 asar, sudah asar. Nah ya sore. Nah di situ ya kita biasa niatnya juga mau menikmati pemandangan alam ya, sore-sore mau lihat senja. Di situ menuju lokasi pinusnya. Nah di situ teh si cewek itu teh gimana ya, jadi kayak yang pucet banget mukanya tuh gitu, kayak udah wah kemasukan ini mah gitu, ngahuleng gini. Nah di jalan teh ngahuleng. Tapi
di perjalanan gitu si cewek ini tuh sempat makan ya? Nah di perjalanan si cewek itu mah kita makan ya kan, di base camp kita makan dulu gitu biasa papa hare lah, lagi kecil bawa nasi papa hare. Nah si cewek itu mah malah diem dah, diem, nah bengong gitu di base camp lah gitu, diem dulu di base camp. Naik kan? Nah sebelum naik tuh dia di base camp tuh ya gitu ngaweleng. Jadi dari base camp sampai ke lokasi tempat ngecamp, si cewek ini tuh gak masuk Nah, nasi sama sekali. nggak masuk nasi sama sekali dan nggak bisa ditanya, anehnya itu nggak bisa diajak ngobrol gitu. Jadi si mukanya tuh udah pucat di situ. Nah di situ udah merasain gimana ya? Ya pokoknya teman-teman udah gak pada enak gitu. Soalnya kan di bawah umur nggak ada, ya gak ada orang tuanya lah, gak ada anak remaja gitu. Di bawah umur semua gitu. Nah di situ dilanjutkan lah perjalanan lah, pugu lagi ya anak-anak si bolang gitu, nggak mikirin apa-apa gitu, nggak mikirin hal-hal yang aneh-aneh. Jadi sampailah di camp tempat camp. Nah sampai di tempat camp enggak, akhirnya di jalan juga udah ada lagi tuh beberapa, ada 3 kali lah kejadian aneh. Kejadian aneh ke si cewek itu ada 3 kali di perjalanan doang gitu kan. Nah jam 4 itu deh, jam 4 sore di perjalanan udah ada hal yang mengerikan. Wah masya Allah banget pokoknya itu. Jadi posisinya itu nginep apa langsung Posisinya itu nginep sehari, pulang pagi-pagi itu. besoknya? Pulang besok nginep posisinya. Nah pasti banyak dong di malam Wah, ini, apalagi di malam treknya itu, apalagi di pas mau tidur, wah itu banyak banget pokoknya, itu pengalaman aneh gitu ya. Pokoknya mau di luar tenda, wah rame banget pak, kayak ada pasar malam pokoknya itu di tenda. jadi di lokasi itu tuh apa cuma rombongan kamu sendiri atau apa mungkin ada tenda-tenda orang lain? Nggak ada, itu rombongan kita sendiri. Oh jadi di bukit ini tuh Nah rombongan kita sendiri yang camp di bukit, cuman nggak jauh banget dari pemukiman gitu bukitnya. Jadi makanya kita ya biasa nggak takut lah, soalnya kan pemukimannya itu nggak jauh dari Gunung Pinus kan, ada berapa meter lah gitu ke treknya itu di bawah pemukiman, jadi nggak takut banget gitu ya intinya mah. Nah di jalan mau tahu ini pengalaman di jalannya, di jalan ya kalau mau tahu dulu ya, seingat pengalaman ini, pengalaman saya pas sama si cewek itu, namanya si Siti ya, si Siti teman kelas SD kelas 6. Nah dia tuh di jalan tuh udah nggak masuk apa-apa ya sama temen tuh, ih darulah gitu, nggak bisa ditanya gitu, kalau aja gini mukanya pucat lah gitu, tapi masih kuat jalan mah. kuat jalan mah, dia nggak nggak lemes badannya mah, cuman pucet gini, bengong. Nah di situ udah curiga lah teman-teman gitu, mau dilanjutin apa gitu, apa pulang lagi gitu. Nah kayak kata si Isan ya, cowok pengen wae gitu, dia wah sudah mau naon gitu. Jadi akhirnya diterusin Nah akhirnya diterusin lah di situ. Belum jauh ya di situ dari base campnya itu, belum jauh ke jalan lah, baru naik berapa meter lah, baru naik. Di situ udah ada kejadian aneh lagi. Si Siti itu muntah biasa gitu apa, tapi dia gak makan gitu, tapi muntah gitu aneh. Soalnya biasa nasi gitu. Iya nasi, muntahnya itu nasi tapi dia gak ikut makan. Coba bayangkan, muntahnya itu nasi. Mungkin nasi-nasi yang kemarin. Nah mungkin nasi-nasi yang kemarin. Aneh banget ya di situ, pengalaman aneh tuh si Siti tuh tiba-tiba muntah di perjalanan tuh. Tapi nggak sempet kesurupan atau mungkin? Enggak kesurupan, cuman mukanya pucat, diam, nggak bisa diajak ngobrol gitu. Dia muntah di situ. Nah di situ kita ya istirahat lagi gitu, ngurusin dulu si Siti biasa gitu. Ditanya lagi, nah di situ dia mulai sadar lagi. Nah, mana kunaon gitu, biasa ada orang Sunda gitunya, orang Sunda. Mana kunaon tadi cenah cicing wae cenah ngulang. Saya nuturkeun gitu. Mah bahasa Indonesia terasa. Ada yang ngikutin ya, ada yang ngikutin gitu. Nah pas pucat aja, lu sadar gak tadi, kata teman-teman saya tuh, lu sadar gak tadi cina lu gak bisa ditanya, gak tahu cina gue gak ingat, dan itu gitu sih itu deh.
Gak tahu dia sampai gak inget gitu, kok langsung ada di sini gitu, kenapa gue bisa muntah gitu kata si. Padahal di situ dia ya udah di apa ya, diikutin, udah ditempelin itu apa sih? Ah ya itu. Tapi pas malamnya nih ada gak kejadian ataupun pas lagi mau tidur diteror atau ditampakin? Banyak banget pengalaman pas mau tidur, banyak kan. Di jalan juga udah kayak gitu, apalagi pas di tenda, wah itu ngeri pokoknya itu. Aduh, Pas mau tidur ada gangguan mistis apa nih pas mau tidur malam harinya? teman-teman kan udah pada tidur ya. Iya. Teman-teman si cewek yang tadi sakit di jalan udah pada tidur. Nah saya sama si Isan ini belum tidur, biasa ngobrol Berdua. ya berdua di tenda. Nah keluarlah biasa gitu, ngerokok lah, diajar ngerokok lah gitu, diajar ngerokok. Ya pas SD itu diajar ngerokok biasa, pas lagi ngopi ngobrol gitu berdua, liatin pemandangan lah gitu. Di jam berapa ya, itu jam 7-an lah, Isya ya pada itu. Di situ biasa aja saya ngobrol sama si Isan, ngerokok biasa gitu, gak ada hal-hal yang aneh gitu, biasa. Nah pas di situ, pas mau masuk ke tenda ya, pas mau tidur, nah di situ banyak banget pengalamannya. Jadi banyak gangguan Banyak, bukan teman saya doang gitu, saya juga ngerasain itu mah. teror. Di teror itu mah kayak gimana ya, pokoknya kelihatan saya dari dalam mah, di luar tenda tuh Nah, Nah, siluet bayangan gitu. ya bayangan, jadi kayak ada bayangan, si mukanya tuh gondrong banget ya, gak tahu apa, saya juga nggak dilihat itu di dalam tenda ngelihat, cuman dia ada bayangan gitu di luar tenda. Nah si ininya teh kepalanya gondrong, terus ada tanduknya di sini dua, jelas banget itu mah. Teman saya yang ngelihat juga sama pas SD. Ngeri ya. Ngeri lah itu. Di situ wah trauma. Saya naik, ya saya ngecamp dari situ trauma banget. Jadi kalau ke gunung juga saya mah paling wah tektok, trauma pokoknya ya, jadi gak mau ngecamp lagi dari situ. Trauma teman-teman, wah takut banget soalnya itu. Pengalaman lagi kecil. Jadi udah habis diteror itu pas paginya langsung pulang. Pas pagi langsung pulang. Tapi gak ada kejadian yang lain. Ada juga pas pulang. Pulang masih Nah, diteror. pas pulang masih diteror. Cuman yang diterornya bukan si cewek yang diterornya, gantian. Dia Si Isan yang diteror teh. Si Isan Yang ngeliat cowok. bayangan. Nah, dia sama ngerasain kayak ada, dia mah berat badannya si Isan, berat pas pulang teh, pas lagi turun ya, pas lagi turun kayak ada nggendong barang gitu. Kayak berat banget gini pas turun. mungkin ditempeli. Nah, nggak tahu dah kalau kayak gitu. Pokoknya itu pas turun si Isan kena, si Isan. Itu mah pokoknya penuh dengan pengalaman hal mengerikan ya, dari awal pertama naik ke gunung, manjat ya gitu, mendaki sampai di atas, sampai pulang itu penuh banget pengalaman. Ini boleh sambil ngabako? Bebas. Oh, ini mah. bebas. Tapi ini mereknya jangan. Oh, Dik. jangan. Ya, sekarangnya biasa lah. Biasa. Jadi selain itu tuh masih adakah pengalaman-pengalaman mistis atau di luar nalar lah? Masih banyak pengalaman lah. Cuman Iya, yang ini mau dijelasin detail gak ini yang ke gunung ini? Kalau misalkan ceritanya masih panjang ya terusin aja, enjoy aja. Oke, kita jelasin ya dari awal ini. Kan barusan intinya doang ya, barusan intinya doang. Kita jelasin detail ya pengalaman mistis pribadi ini sama teman-teman Kurawa. Nah jadi buat kalian ya, khususnya para pendaki gitu ya, bisa diambil apa ya yang baiknya gitu kan, Nah. buang yang buruknya gitu kan. Nah jadi dari pengalaman Aibni ini tuh gak patut dicontoh lah gitu Ya. kan. Soalnya rombongan dari Aibni ini tuh Di bawah umur semua. bermodalkan nekat gitu Ya, kan. modal nekat. Yang pertama modal nekat, terus di bawah umur, dan yang ketiga gitu kan gak didampingi sama yang lebih tua gitu Nah, kan. Jadi mereka ini tuh kelas 6 SD Kelas lah, 6 masih SD. polos-polos Masih gitu polos kan. ya, benar. Jadi itu buat kalian umumnya para pendaki itu gak boleh ditiru ya, ataupun dicontoh lah. Jadi gak baik lah.
Jadi kalau misalkan mau mendaki gitu, pergi ke gunung mana, alangkah baiknya kita itu bawa satu orang minimal umurnya itu jauh di atas kita lah. Nah, Jadi betul. ada Yang pengalaman ya, ya. Jadi Yang ada pengalaman. pengalaman kalau misalkan terjadi apa-apa di perjalanan gitu. Jadi kalau misalkan kitanya apalagi baru pertama kali mendaki, kita gak tahu apa-apa gitu kan, takutnya di perjalanan ada suatu gangguan ataupun itu kecelakaan ya, Nah gitu. ataupun bisa diganggu makhluk halus. Nah, Jadi kalau misalkan kita didampingi oleh orang tua, siapa tahu si orang tua itu yang punya pengalaman bisa mengatasi gangguan dari makhluk tersebut. makhluk lain ya ya. Jadi pengalaman apa lagi nih yang menarik gitu, cerita-cerita mistis? Pengalaman yang menarik sih ada sepupu ya, itu sepupu yang Indihome lah, Indigo ya, Jadi bisa melihat makhluk halus gitu ya, kan kita mah makhluk kasar ya. Nah dia mah bisa melihat makhluk halus ya. Ada tuh, itu sepupu saya, sepupu dekat banget gitu itu. Jadi apa nih cerita menarik? Cerita menariknya boleh dari awal ini, si sepupu itu. Nah bentar ya, saya mau ngopi dulu nih. Ya saya mempunyai sepupu ya, jadi anak buah itu apa sih, anak buah disebutnya? Ya sepupu kan? Iya. Ya sepupu, pokoknya sepupu cewek ya. Sepupu cewek itu dari bayi ya, dari lahir itu udah kayak gitu dari umur balita juga udah bisa. Nah kelebihan gitu. Ya dia mempunyai kelebihan lah intinya itu. Nah itu sepupu saya itu dari balita banget gitu, dia sudah ya bisa melihat hal-hal aneh gitu, dan pas gedenya juga ya ke bawah gede gitu mah gak ditutupi mah gitu ya, jadi ke bawah gede gitu bisa ngelihat makhluk halusnya itu. Jadi sampai sekarang masih bisa. Nah sampai sekarang juga masih bisa ngelihat hal-hal aneh. Nah jadi tadi kan pendakian udah selesai ya. Nah benar ya. Jadi adakah pengalaman mistis gitu kan yang dari keluarga gitu? Kalau dari keluarga sih sepupu dia bisa ngelihat makhluk lain gitu, makhluk halus di umur 7 tahun lah. Dari umur 7 tahun dia ada kelebihan bisa melihat. Ini tuh indigo ya. Nah indigo, intinya itu indigo dia. Sepupu saya itu cewek indigo dari kelas 1 SD. Jadi pasti menarik sekali nih. Wah itu menarik sekali tuh ceritanya itu. Wah pokoknya kalau diceritain mah penasaran banget nih kalian nih. Seperti itu.